gerak. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tegak, gerak. Baiklah, siap untuk belajar hari ini? Siap. Semangat ya? Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Coba Irwansyah pimpin doanya. Maju ke depan. Bismillah, alhamdulillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Amin. Nah, duduk. Main pimpin ini ya. Baiklah, sekarang kita baca Asmaul Husna. Nah, baiklah, pada hari ini kita akan mulai pembelajaran tentang organisme tanah. Hadir semua hari ini? Siapa yang nggak datang? Masita. Kenapa? Mana Masita? Nur Rasmi? Siapa lagi? Junaida. Yang laki siapa yang nggak datang? Fauzan. Apa lagi? Jamil. Di sini kita ya, sebelum memulai pembelajaran, kita buat dulu kesepakatan kelas. Sebenarnya kesepakatan kelas kan dari pertama kan sudah kita buat, pertama masuk tahun ajaran ini. Nah, di sini ya ada beberapa hal penting ya. Yang pertama, saling menghargai ya. Kita nyanyi lagu wajib ya bersama-sama ya. Ikut ya. Baik, sekarang kita lanjut ke ice breaking ya sebelum kita mulai pembelajaran. Ayo. Bangun yuk kayak kemarin yuk. Ayo, yang cowok di sini, yang cewek di sana. Semua audiensnya termasuk kamu yang sekarang lagi nonton, silahkan ikuti gerakan. Coba ulang ya. Yuk, semua tangannya diacungkan ke depan. Nih, ini tangannya. Putar searah jarum. Putar ya, putar. Iya. Lebih cepat. Cepat. Iya. Lebih cepat. Pelan-pelan. Oke, lebih cepat lagi. Pelan-pelan. Dia nggak cepat nih. Di dagu. Ayo, tempelkan di dagu. Mana dagu? Ibu ya salah. Di dagu. Mana dagu? Baik, sekarang kita lanjutkan dengan materi pembelajaran kita. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang mikroorganisme tanah. Mungkin pada minggu lalu kita sudah membahasnya tentang tanah ya. Nah, kemarin kan sudah Ibu bagi tugas kalian kerjakan di rumah ya. Mungkin hari ini kalian bisa mempresentasikan hasil kerja kalian di LKPD. Nah, sekarang tujuan pembelajarannya. Nah, di sini ya. Adapun tujuan pembelajarannya, satu yaitu dengan aktivitas melihat video, peserta didik dapat mendiferensiasikan definisi tentang tanah subur dengan tanah tidak subur. Yang kedua, melalui percobaan sederhana, peserta didik dapat mengintegrasikan peran organisme yang hidup dalam tanah dengan kesuburan tanaman. Yang ketiga, melalui kegiatan mengumpulkan informasi tentang apa saja peran dan keuntungan organisme yang hidup di dalam tanah, peserta didik dapat mengkombinasikan organisme tanah dalam keseharian. Yang keempat, melalui pembuatan percobaan sederhana kedua terkait dengan organisme tanah, peserta didik dapat mengelola keuntungan organisme tanah sebagai dekomposer. Agenda kegiatan yaitu kegiatan inti, orientasi masalah, menyimak video. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik. Yang ketiga, membimbing penyelidikan. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang kelima, analisis dan evaluasi hasil penyelesaian masalah. Di kegiatan agenda kegiatan yaitu kegiatan penutup menyimpulkan, refleksi, berdoa bersama, dan umpan balik. Nah, di sini orientasi masalah. Apakah perbedaan antara tanah subur dan tidak
dan tanah tidak subur. Yang kedua, yang kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi tanah? Nah, kemarin kan kalian sudah buat percobaan. Nah, di situ kan kalian bisa lihat ya, bagaimana tanah yang dikatakan dengan tanah subur, ya. Tanah subur itu yang bagaimana? Bagaimana Irwansyah tanah yang subur itu? Ah, yang hitam apa lagi? Yang bagaimana lagi tanah yang subur? Ketika kalian gali-gali kemarin kalian bisa lihat ini tanah ini subur apa enggak? Ada yang lengket dia ya kan, ada yang keras ya kan? Nah, bagaimana yang dekat dengan tanah yang subur? Ah, banyak cacingnya. Apa lagi? Apa lagi? Ulfa, bagaimana yang dikatakan dengan tanah subur? Mira? Ada apa saja di dalam tanah yang subur? Kalau tanah tidak subur itu bagaimana? Hah? Ah, kering. Bagaimana lagi? Keras dia, ya kan? Nah, kalau tanah subur itu dia keras, kering ya. Nah, di situ. Nah, sekarang kita ya lihat video ya. Nah, sebelum kita mengerjakan LKPD, nah kita bagi kelompok dulu ya. Baiklah, kita duduk dengan kelompok masing-masing ya, sesuai dengan LKPD yang sudah Ibu bagi kemarin. Silakan. Nah, kalian sudah memperhatikan video tadi ya. Nah, kesuburan tanah dan tidak subur tanah itu tidak dipengaruhi oleh pupuk. Jangan beranggapan ya, kita mau bertani, mau bercocok tanam itu, kesuburan tanah itu dipengaruhi oleh pupuk kimia dan pestisida. Ya, itu tidak. Ya, semakin banyak kita menggunakan pupuk kimia dan pestisida, itu tanahnya semakin tidak subur. Ya, di situ kita sudah mengamati tadi banyak hewan-hewan atau organisme yang di tanah itu bisa mati atau lari dia ya. Tidak mau dia hidup di situ lagi. Karena proses dari kita kasih pupuk kimia dan kita kasih pestisida, maka tanah akan mengeras. Ketika tidak ada organisme di dalam tanah, maka tanah itu tidak akan subur, tidak ada yang mengurai. Apalagi kalau mikroorganisme, di situ ada jamur, ada bakteri yang menguntungkan tanah ya kan. Misalnya kan di situ banyak pohon, ya. Kalau ada daunan yang jatuh itu bisa jadi pupuk organik, bisa jadi pupuk kompos, ya. Apalagi itu hewan kotoran-kotoran hewan bisa jadi pupuk, ya, bisa dapat menyuburkan tanah. Jangan tergantung kepada pupuk kimia. Oh, saya ini mau nanam padi harus ada pupuk dulu. Kalau nggak ada pupuk nggak bisa tanam. Nah, itu tidak bagus ya. Kalau kita hanya bergantung kepada pupuk kimia, ya. Nah, di sini mengembangkan dan menyajikan hasil karya peran organisme tanah. Organisme tanah dapat menguntungkan, organisme tanah memerlukan makanan, memperkaya organisme tanah sebagai tenaga kerja. Nah, bagaimana cara kita menangani tanah ya yang tidak subur? Apa saja yang harus kita lakukan? Cara menangani tanah yang tidak subur? Bagaimana cara penanggulangannya? Tidak boleh banyak memakai pupuk kimia. Apalagi? Nah, kalau kita ketergantungan pada pupuk kimia, itu tanahnya tidak subur, bisa mematikan organisme-organisme yang ada di tanah. Ya, apalagi pencegahannya? Cara mengatasi tanah yang tidak subur. Selain memberi pupuk, tidak boleh banyak memberi pupuk kimia, ya, sehingga organisme-organisme di situ nanti akan lari dia, ya. Nah, kalau kita di kampung ini kan lumrah petani ya, makanya di sini kita menganjurkan ya, kalau kita bertani itu jangan tergantung pada pupuk kimia, karena tanah itu ya, dalam tanah sudah ada mikroorganisme yang bisa membuat tanah subur. Contohnya apa? Oh, cacing, apa lagi?
Banyak ya. Nah, kemarin kan sudah Ibu kasih tugas. Suruh menggali tanah. Apa saja yang sudah kalian dapatkan ketika kalian menggali tanah? Dapat apa? Kelompok nih. Ilustrasi apa sih yang kalian dapatkan? Cacing. Cacing, selain cacing? Ulat. Ulat. Ada apa lagi? Ada apa? Kelompok ini dapat apa? Semut. Selain semut dapat apa? Cacing. Yang paling banyak dapat apa? Jamur. Cacing. Kelompok ini dapat apa? Jamur. Jamur juga berpengaruh untuk kesuburan tanah. Ya. Baiklah. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Tadi nonton video kan? Cacing, dapatkah menyuburkan tanah? Dapat. Cacing dapat menyuburkan tanah. Dan dia termasuk organisme yang hidup di dalam tanah. Jadi ada jamur ya. Itu yang dapat membuat tanah jadi subur. Nah, sekarang ya, kalian bisa kerjakan LKPD ya sesuai hasil kerja kalian. Udah kirim foto kan ke Ibu? Kerja kalian cara menggali tanah apa saja yang kalian dapatkan. Nah, sekarang silakan kalian kerjakan di LKPD, nanti presentasi satu-satu ke depan. Silakan. Sudah siap? Sudah siap? Kelompok 1 sudah? Sudah selesai? Kelompok 2? Tadi nggak usah, kan kalian nggak nampak, kalian lihat ini. Dapat entah misalnya ulat, belalang. Luwing. Kelompok 5, siap ya? Kalau sudah siap, sekarang ya kita presentasi maju ke depan satu-satu ya. Misalnya kelompok 1, nanti kelompok lain memberi tanggapan atau pertanyaan ya. Nah, silakan kepada kelompok 1 mempresentasikan hasil kerjanya. Mari ke depan. 3 ulang, maju ke depan 3. Kami dari kelompok. Yang kami temukan di permukaan tanah ialah cacing, tanah, ulat, belalang, dan lipat. Makhluk hidup yang ditemukan terperangkap dalam gelas adalah binatang kecil dan semut. Nah, itu dia ya. Mikroorganisme yang didapatkan di dalam tanah ketika kelompok 1 menggali tanah. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 1. Coba ada yang menanggapi? Ada yang mau ditanyakan dari kelompok lain ke kelompok 1?
ditemukan di permukaan tanah ialah cacing, kalajengking, ulat, belalang, kurium. Makhluk hidup yang ditemukan merangkap di dalam gelas ialah jangkrik, semut, dan nyamuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 5. Ya, terima kasih kepada semua kelompok yang telah mempresentasikan hasil kerjanya. Mungkin dari kemarin ya, kalian sudah menggali tanah ya. Tadi sudah menonton video, mungkin sudah bertambah pengetahuan dan ilmu kalian tentang tanah dan organisme tanah. Nah, dari sekian kalian menonton video ya, mengamati, menggali tanah dari kemarin yang sudah kalian dapatkan. Kelompok 1 apa saja tadi? Apa saja tadi? Cacing, ulat, Cacing, ada ulat. belalang, Di situ kalian dapat cacing, dapat ulat, dapat belalang. Apakah organisme tersebut dapat menyuburkan tanah? Bagaimana ketika kalian menggali kemarin? Apakah tanahnya keras? Apakah tanahnya gembur? Ya. Nah, kalau kelompok 2 apa sih tadi yang kalian dapatkan? cacing, semut, jangkrik, Ada jangkrik lagi. Itu ya. Nah, setelah kalian mengamati video dan menggali tanah dari kemarin itu ya, dapatkah kalian menyimpulkan ya, hewan-hewan tersebut apakah dapat membuat tanah subur? Dapat. Tadi kita kan sudah menonton video ya, menanam tanaman ya, mengolah tanah. Kita tidak boleh tergantung pada pupuk kimiawi ya, apalagi kalau kita di desa ya, banyak ternak, banyak sapi ya. Coba yang dekat-dekat kandang sapi itu, coba Amal Saputra. Di situ bagaimana tanahnya yang dekat kandang sapi, Amal? Subur. Bagaimana bentuk tanahnya di situ? Bagaimana keadaannya? Hitam ya, keras enggak? Enggak. Di situ banyak apa, Amal? Kucing. Kucing ngapain di situ? Selain cacing, ada apa di situ? Tanah di situ hitam kan, dekat kamu kan tinggalnya dekat ini ya, dekat kandang kan, dekat kandang sapi di situ kan. Kamu sering di situ main-main ya. Jadi kamu di situ bisa mengamati bagaimana tanah yang ada di sawah itu dengan tanah yang ada di dekat kandang sapi itu. Bisa kan kalian amati? Di situ banyak organisme tanah ya, sehingga tanah jadi gembur ya. Ada jamur, ada bakteri, ada cacing, ada ulat dan lain-lain, banyak, ada luwing ya di situ, sehingga membuat tanah gembur. Dan yang paling ini ya, kotoran hewan. Kalau dekat kandang lembu ya, ada kotoran lembu di situ ya. Nah, makanya membuat tanah jadi subur. Nah, perhatikan tanah yang ada di sawah. Kalau kalian pijak, bagaimana tuh rasanya? Keras apa enggak? Keras. Itu efek daripada pemberian pupuk dalam jangka panjang. Nah, ya, mungkin setelah kalian mempresentasikan hasil kerja kalian dari kemarin dan mengamati video, nah sekarang kita sama-sama membuat rangkuman ya dari hasil kerja kalian. Nah, sekarang kalian tulis beberapa poin dari hasil kerja kalian ya. Kalian rangkumkan ya. Dari kemarin kalian kerja, apa saja kalian dapat dari nonton video tadi ya. Apa saja hasilnya yang sudah kalian dapat tadi ya. Setelah menonton video, apa saja yang membuat tanah gembur, apa saja yang membuat tanah bisa padat tidak subur. Kita refleksi ya. Nah, bagaimana perasaan setelah belajar hari ini? Senang. Apa yang bisa kalian dapat pada hari ini? Apa saja yang sudah kalian dapatkan pada video dan percobaan kalian? Coba Dinda Zura. Coba ungkapkan perasaan kalian setelah melalui proses pembelajaran pada hari ini tentang mikroorganisme tanah.
Irwasyah tolong ibu nak, pasang ini nak. Tempel di sampingnya. Nah, kalian tulis bagaimana refleksi kalian hari ini. Apakah kalian senang ya ke depan bagaimana? Hari ini saya dapat apa? Sebelum pembelajaran hari ini apakah kalian mengetahui apa saja dalam tanah? Bagaimana tanah subur ya? Silakan tulis ya. Boleh emoji, boleh tulisan, terserah. Ya, nanti kalian tempel. Kalau bagi semua ya. Ya. Baiklah. Untuk materi hari ini ya, kita padai dulu sampai di sini ya. Mungkin banyak ilmu yang sudah kalian dapatkan ya. Dari minggu kemarin Ibu kasih LKPD, kalian kerja di rumah ya. Kalian bisa menggali tanah ya, bisa melihat langsung, bisa praktek langsung ya ke alam, bisa kalian mengamati apa saja yang terdapat di dalam tanah subur, bagaimana dengan tanah subur dan tanah tidak subur. Dan setelah kalian mengamati video tadi ya, kita bertani tidak tergantung kepada pupuk atau pestisida. Nah ya, lebih baik kita menggunakan ya bahan-bahan organik yang ada di lingkungan kita. Apalagi kita hidup di desa ya, banyak ya pupuk-pupuk alami yang bisa kita manfaatkan untuk bertani. Apalagi ini kalian dah kelas 3 ya, kelas 9, sebentar lagi sudah tamat. Mungkin sudah ada di pikiran kalian, oh ini saya mau sambung kemana nanti. Kalau misalnya sini kan banyak SMK, oh saya mau ke pertanian ya. Mungkin sudah ada sedikit ilmu dan pengalaman ya tentang tanah ya. Kita bertani itu kesuburan tanah tidak tergantung kepada pupuk. Jangan terbayang, oh saya besok mau nanam cabai. Jangan terbayang dulu ke pupuknya ya. Coba perhatikan dulu lingkungan sekitar. Ya, apalagi daerah kita yang banyak ternak, yang ada kandangnya, ya seperti di dekat rumah si Amal Saputra, cukup banyak di situ pupuk kompos ya, yang tidak payah diolah lagi ya Ulfa ya, itu langsung bisa kita manfaatkan untuk menanam tanaman, macam menanam cabai, ya nggak usah pakai pupuk urea. Pupuk urea kan payah duit lagi beli ya kan, banyak menghabiskan dana. Coba kita mempergunakan ya pupuk-pupuk yang ada di sekitar kita, ya. Mungkin pada hari ini ya, inilah ya yang dapat Ibu sampaikan ya. Semoga bermanfaat untuk kalian dan untuk Ibu ya. Nah, sebelum kita tutup, kita ada ice breaking dan berdoa. Ayo coba bangun. Ya, ini barisan anak laki, sini anak perempuan. Konsentrasi ya. Ayo, tangannya dibuka. Tangan dibuka. Yang dekat kawan, kena nanti kawan. Jauh-jauh sedikit. Ayo, ya. 1, 2, 3. Siap. Iya. Panjang, pendek, dan panjang. Mungkin ya materi pada hari ini Ibu padain sampai di sini. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran, kita berdoa dulu ya.
Semoga mendapat berkah dan manfaatnya. Ayo, Dewansyah dipimpin doanya untuk menutup pembelajaran. Salawat ya. Marilah kita membaca salawat bersama-sama sebelum menutup pembelajaran. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa sallallahu wa sallama ala nabi Udah. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita foto bersama.